Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiwot bersama Bung Indra, seorang penulis dari IPB yang ikut bergabung dengan Wiwot Plus. Nah, saya sendiri Buyung Ishak mencoba membahas tentang apa sih yang terjadi di Republik ini. Ya, Jadi Bang Indra, masalahnya banyak hal yang bisa kita kupas. Ini saya ada beberapa dapat titipan. Kebetulan Bu Indra hadir sebagai seorang penulis, sebagai mantan karyawan, sebagai akademisi dari IPB. terima kasih. Ya, mungkin latar belakang ini membuat para pendengar, apa sih keluh kesah kita yang selama ini kita merasakan bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bu Indra, saya dapat pesanan nih, ada WA nih, ada pertanyaan. Katanya Prabowo pada akhirnya dipastikan menangkap Jokowi dan Luhut. Kalau dia mundur, dia hancur. Bos. Apa tuh? Ini pertanyaannya ada 5 pertanyaan yang. Oke. Ya itu dulu lah kita omongin lah. Oke, lanjut. Jadi saya berterima kasih ini Wiwot sudah mengundang saya untuk kedua kalinya ya, bahwa untuk bicara di Wiwot ya. Dan ini satu kehormatan buat saya. Apalagi saya dapat rompinya, dapat topinya, alhamdulillah. Terima kasih, Bang Buyung. Ya. Jadi memang ini saya kira pendapat itu ada benarnya, ya. Kalau ada benarnya berarti ada salahnya dong. Sedikit. Ini pertanyaan jebakan ini. Jadi begini, kalau misalnya dalam situasi sekarang ini Prabowo apa istilahnya mundur, kan ini akhirnya akan ke sana gitu, akan seperti yang diungkapkan oleh WA tersebut. Menurut saya juga begitu. Dia yang akan tergulung, Prabowo sendiri yang akan tergulung. Oh, ngeri kali. Ya, ngeri kali memang. Jadi mau nggak mau dia harus maju terus untuk sampai pada akhirnya dikatakan itu menangkap Jokowi dengan Luhut. Karena mereka lah biang dari kerusakan Indonesia sampai saat ini. Oke. Saya udah dengar, 2014 saya udah dengar itu. Jokowi itu siapa, direkrut oleh siapa, dan orangnya masih hidup sekarang. Ya, boleh diperjelas nih? Oh, boleh diperjelas. Ya, yang saya dapatkan dari 2014 itu memang adalah tugas intelijen untuk mendapatkan lawan Prabowo pada saat 2014. Untuk menghadapi Prabowo dari dulu udah ditakutin nih. Sudah ditakuti. Kan dulu sempat dilarang masuk Amerika. Oke. Gitu, ya kan? Karena HAM ya. Dia sudah ditakuti dan sudah diprediksi begitu Prabowo mencalonkan 2014 tidak ada lawan yang akan bisa mengalahkan Prabowo. Coba siapa? Iya, pada saat itu. Gitu, pada saat itu ya. Nggak ada lagi. SBY udah selesai. Ya kan, nggak bisa untuk ketiga kalinya. Nah, karena itulah mereka sudah mempersiapkan itu. Kalau SBY sudah persiapkan juga kan. Cuma begitu selesai mereka nggak merasa punya pengganti yang akan bisa mengalahkan suara Prabowo. Gitu. Nah, jadi ini apa ya? Analisis saya ya. Jadi mungkin mereka menghitung Prabowo ini banyak didukung oleh umat Islam. Nah, untuk melawan suara umat Islam, ya orang CIA itu kan jago-jago, NSA ya kan, National Security Amerika itu kan juga jago-jago kan. Jadi dia menugaskan orangnya yang di Asia Tenggara, namanya Karen Brooks ya, untuk mencari, gitu. Jadi yang aktif Karen Brooks ini melalui Hendro Priyono dengan LBP. Itu yang saya dapat informasi tahun 2014 ya, menjelang Pilpres. Saya dapat itu rinci hari demi hari bagaimana mereka merekrut, dan saya yakin banyak yang punya ini sekarang juga. Dan pada saatnya kalau itu perlu dikeluarkan oleh mereka semua. Mereka masih belum berani kali ya. Ini pertanyaan saya, kenapa Amerika begitu bernafsu ya untuk kita?
Indonesia. Kan karena dekatnya Prabowo dengan umat Islam. Oh. Nah, jadi menurut saya, analisis saya, mereka sudah menghitung untuk mengalahkan Prabowo tidak ada jalan lain kecuali menggabungkan suara nasionalis dengan suara komunis. Itu hitungan mereka nih. Nah, dicarilah tokoh komunis yang pasti akan didukung oleh anak cucu mantan anggota Partai Komunis Indonesia. Oke, lalu digabungkanlah dengan PDIP. Gitu. Jadi ini rasional, penggabungan ini rasional. Sebetulnya waktu 2014 itu yang menang Prabowo hanya tipis. Saya mendapat informasi ini dari namanya Umar Abduh. Ini kawan saya aktivis yang juga bergaul dengan intelijen. Jadi sehari sebelum pengumuman oleh pemerintah, oleh KPU, dia sudah mengumumkan kepada kita semua aktivis di tim. Saya ingat sekali itu di Taman Ismail Marzuki, dan dia ceritakan bahwa besok harusnya yang menang Prabowo. Dan itu datanya ada semua karena TNI itu punya babinsa di seluruh desa. Mereka motret dan mereka mengumpulkan. Pertanyaannya sekarang, apakah betul Prabowo yang akan dimenangkan gitu? Ini soal bukan menang, tapi dimenangkan masalahnya. Dan untuk mengangkat suara yang sebetulnya tipis kemenangan Prabowo ini mudah pada saat itu. Gitu, apalagi di bawah perintah SBY kan. Dan sebelum itu kan jadi SBY terlibat nih ya. Terlibat lah. Kan, tapi dia memang tidak bisa mengelak. Dia sudah menyatakan Amerika adalah tanah air saya kedua, kan udah ngomong gitu dia. Dan sebelum itu kan Clinton datang. Jokowi Cina. Iya, nggak tahu itu. Yang informasi dari Bambang Tri ya. Kan ibunya Yap Mewah kan, Singapura, Cina-Singapura kan. Dan bahkan diduga dia itu adalah agen Cina. Walau alam, karena itu informasi bukan dari saya. Kan sama juga. Yang saya katakan ini juga informasi bukan dari saya. Tinggal kita mau percaya mana itu aja kan. Kalau bicara logika sih bisa-bisa aja ya. Ya. Nah jadi karena itu saya dari awal tidak pernah mendukung Jokowi. 2014 enggak, tapi Prabowo juga enggak. Kan saya pernah di penjara Orde Baru, sampai 3 penjara saya masuk. Jadi, makanya saya makan gratis soalnya waktu. Makan gratis. Makanya saya tidak mendukung Prabowo juga, karena saya anggap dia adalah warisan dari Orde Baru gitu. Apalagi dulu mertuanya Soeharto kan, presiden. Ya, yang jelas-jelas musuh kita lah ya saat itu. Ya 7778 kan. Sekarang enggak kan? Sekarang enggak, udah meninggal. Enggak, saya sempat bersalaman. Terakhir. Waktu saya sekjen alumni IPB, kita bikin maafin lah ya, saling memaafkan. Ya, saling maafkan lah. Jadi saya sekjen alumni IPB, kita mengadakan kongres kan, dibuka oleh Pak Harto di Istana Bogor. Dia hadir. Nah, jadi ya mau nggak mau lah kita salaman kan. Tapi gue salaman juga nggak nunduk gini, nggak, tetap kayak selevel gitu kan. Belaga aja selevel, sombong gitu. Kalau lihat foto gue, ya gue nggak. Mahasiswa aja udah sombong. Enggak, itu gue udah jadi sekjen alumni IPB. Oke, lanjut. Udah lulus gue. Tapi ya ramah lah, baik kan. Pak Harto orangnya kan juga ramah kan. Jadi istilahnya kita udah saling memaafkan lah. Jadi, tapi apa istilahnya, bekas itu waktu Prabowo dicalonkan tetap masih ada gitu. Masa gue pilih mantunya gitu kan. Jadi saya nggak milih dua-duanya. Ini kok Luhut dibawa-bawa, gimana ceritanya? Kan Luhut sama Hendro Priyono yang menemukan. Ini sih kayaknya sih perintah intelijen Indonesia kayaknya ya. Walau alam ya, karena mereka berdua kan intelijen, kita tahu. Gitu maksudnya. Nah, karena saya dapatkan informasi itu, saya tidak mendukung sama sekali Jokowi. Tapi karena Prabowo bekas Orde Baru dan mantunya tokohnya, gue juga nggak dukung juga gitu. Jadi masih ada ganjelan. Masih ada ganjelan. Jadi gue netral kan. Tapi setelah berjalan 5 tahun sampai 2019, gue lihat gayanya Jokowi ini, wah bener ini informasi itu gitu. Gue percaya pada informasi yang gue dapat tahun 2014 itu. Akhirnya gue pilih Prabowo. Oke, sekarang jadi dukung Prabowo. Iya, saya 2019. Wah, 2024 enggak lagi gue. Karena digabung ke Jokowi. Sekarang gue baru menyadari gabungnya ke Jokowi itu adalah strategi Prabowo gitu. Yang penting dia jadi presiden dulu ya. Iya, karena memang gue harus akui kalau
Prabowo tidak ambil strategi itu, dia nggak jadi apa-apa Iya, sekarang. saya Ya, setuju. pasti semua orang benar, dia nggak akan jadi Kebetulan apa-apa. 2019 itu 2014 ya. yang pertama. 2014. Ya, kita bantu Prabowo kan. UI itu bantu Prabowo, Mas. Alumni itu bantu. Ya. Ya, tapi kenyataannya dicurangin. Iya, Kita dapat bocoran itu, fakta itu Dan itu datanya masih ada. masih ada. Di Baik di trending. TV, baik Iya, di masih ada anu lah. datanya. Nah, 2019 apa yang dilakukan Jokowi selama 5 tahun ini tertera di 2019. Bagaimana Prabowo dicurangi habis-habisan itu. Itu sebetulnya. Jadi, tapi gue dukung Prabowo udah nih 2019 kan. Bahkan gue mewakili alumni IPB seluruh Indonesia menandatangani dukungan terhadap Prabowo gue. Kayaknya pertanyaan Dipsi. yang terakhir tadi yang poin pertama ini, kalau Prabowo tidak apa namanya, Tidak tidak menangkap, ngambil sikap tidak mengambil sikap terhadap Luhut, Jokowi, CS, itu dia akan hancur. Maksudnya gimana? kan rakyat sekarang sudah tahu semua. Oke. Sudah tahu semua bagaimana Prabowo itu berbohong selama 10 tahun. Ini rakyat kan udah tahu semua, nggak bisa diumpetin lagi. Gimana mau ngumpetin? Kalau gua nih bukan soal bohongnya aja, soal utangnya. Iya, itu lagi itu menambah semua kan. Itu yang bikin, kalau bohong mungkin sedikit-sedikit kita paham lah. Ini Enggak lah, kalau bohongnya enggak. ratusan, apa yang mau dipahami? Jadi maksud gue gini, si kondisi ini sudah memasyarakat, semua masyarakat tahu, semua apa namanya survei-survei ya yang dilakukan secara transparan terbuka ya oleh gue nggak tahu siapa macam-macam tuh kan, dan semua menyatakan begitu. Kalau suruh milih ini pasti. Termul itu masih aja dukung surveinya Masih, tapi mereka. itu kan semuanya nggak seberapa orang ya, cuma bekuarnya aja yang gede karena melalui apa namanya buzzer kan, ya karena itu sebetulnya. Jadi itu nggak usah dikhawatirkan, itu maksud gua. Tapi mantep tuh di TV gimana? Yang mantap survei itu gimana. dananya. Oh, gitu. Ya, gitu. Yang mantap dananya gitu. Dananya, ya. Nah, jadi menurut gua Prabowo sudah mentok buat dia harus lakukan apa yang dikatakan di dalam WA itu. Dia harus ngambil sikap ya. Harus ngambil sikap. Harus Kalau berani. enggak, cuma kan sekarang kan memang sebetulnya sudah mulai nih dengan memunculkan Purbaya, ya kan? Cuma menurut gua nih Purbaya nih nggak akan kuat sendirian. Oh, Karena diserang dari semua arah. PDIP juga nyerang dia. Dan kenapa bisa tuh kok sampai nyerang? ya karena dianggap Purbaya ini terlalu berani mengusik Jokowi dan gengnya. Dianggap terlalu berani. Dan yakin gua Purbaya ini karena di backup penuh oleh Prabowo kan. Dan itu kan sudah menandakan arah kan sebetulnya. Cuma kalau Purbaya dibiarkan sendiri, teler juga nih anak. Oke, terus kira-kira siapa yang bisa backup Purbaya? Jadi apapun alasannya, Prabowo itu harus mengangkat orang-orang yang setipe dengan dia Oke. untuk masuk di kabinet sekarang. Siapa Dan aja tuh? ya kayak nama misalnya Sahganda, Oh, Sahganda ya, dari ITB ya. Susi, ya kan? Ya. Kan? Terus Ihsanuddin Nursi misalnya kan. Iya, Ihsanuddin. Jadi orang-orang kayak gitu yang direkrut Prabowo untuk membantu Purbaya supaya dalam ya. langkah-langkahnya baru bisa ngelawan gitu. Kalau enggak Purbaya teler Kasihan, duluan, ya. mati duluan, bisa-bisa nanti orang kembali ingat pada cerita wayang. Iya. Purbaya ini kan Gatot Kaca sebetulnya Oke. kan, nama lain dari Gatot Kaca kan. Kan dalam pewayangan Gatot Kaca ini dikorbankan ke Krishna untuk kemenangan Amarta kan, Iya. melawan Astina. Oke. Jadi kalau timbul pikiran begitu kan orang bilang wah si Prabowo ini ngorbankan Purbaya nih kan begitu. Gitu, ngerti nggak lo? Jadi harus diberikan kekuatan tambahan oleh Prabowo tentunya. Oke. Bagaimana tentang partai ini? Kan kalau setahu saya nih, kalau menteri-menteri itu tanpa dukungan partai, nggak ada kekuatan. Kalau gue Tapi mungkin, partai- kalau gue mungkin ekstrim banget gue ya. Ya, gimana? Istilahnya begini, kalau Prabowo sekarang angkat tinjunya ke atas, melakukan revolusi, rakyat semua di belakang dia. Oh iya, termasuk Jadi dia nggak perlu takut lagi tuh Brimob, Polri segala macam tuh nggak. ada aktivis, Iya, ada aktivis. UU, Ya, betul. ada IPB, Iya ya. betul. Jadi nggak perlu khawatir gitu sebetulnya.
Tapi kan kita nggak tahu karena Prabowo ini orang pinter juga kan. Iya. Jadi dia Strategi. ahli strategi, kita nggak tahu dia strateginya apa kan. Cuma gue punya keyakinan aja Iya. bahwa dia rasa nasionalismenya tinggi lah. Oh Kayak iya. babenya gitu. Kalau itu saya akui. Iya. Iya. Itu aja yang membuat gue masih bertahan untuk mendukung dia. dia. Tapi kalau gue lihat Kapan lagi kita mau dukung iya. presiden yang model kayak begini? Betul. Iya kan? Belum tentu akan muncul Mungkin lagi. akan muncul lagi. Sekarang dunia alternatif- udah diakuin sebagai pemimpin umat katanya betul. kan. Betul, betul. Ya. Ya kira-kira gitulah. Ya. Jadi pada ujungnya mereka akan tangkap tuh. Oke. Si Prabowo akan tangkap Jokowi, Luhut, maupun Suka- mungkin Hendro gitu ya. Oke, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus stop dulu di sini. Ya. Ya. Oke, oke. Nanti insya Allah kita lanjut lagi dengan episode yang ada lagi, Ya, yang ya, baru ya. lagi. Mudah-mudahan kalau ada intelijen yang ngawasin, yang ditangkap lo doang. gua Nggak nggak. apa-apa, aku udah pernah ditangkap juga, cuma 2 hari doang. Iya. Tapi rasanya juga nggak enak. Nggak enak ya? Nggak enak, Nah, gimana gua? Iya. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Racikan Berita